Kita mulai, Bapak Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Jamaah halaqatil ilm, rumah dakwah Al-Hujjah, akramakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini, Selasa pekan pertama, alhamdulillah kita bermuajahah kembali melanjutkan pembahasan kitab yang rutin kita baca, dan ini merupakan pertemuan ke-48 atau 49. Ya, sudah banyak sekali ya, karena memang kita ini ngajinya pakai buku, jadi terus berurutan materinya. Ya. Terus berurutan, kalau ngajinya tematik kan bisa berulang-ulang materinya. Kitab yang kita baca ini ada 2 jilid ya. Ini di penghujung jilid pertama. Ya. Masih jilid pertama, tapi sudah bab terakhir. Kita sambung pada materi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring orang ke neraka dan ke surga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sirat. Maka bagaimana Allah menggiring manusia ke neraka dan ke surga, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua ibu-ibu yang ada di sini termasuk nanti penghuni surga semuanya, tanpa harus mampir ke neraka, tanpa hisab lagi, ya, tanpa hisab. Karena tanpa hisab ini kan tidak dibatasi oleh sahabat saja, siapa saja punya peluang masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring orang-orang kafir, laku syirik, ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring pelaku syirik, orang-orang kafir, ke dalam neraka seperti kawanan binatang ternak. Ya, seperti binatang ternak. Di mana mereka digiring ya oleh tuannya, digiring oleh tuannya. Dan biasa kadang binatang itu kan kalau diarahkan kadang melawan,
apalagi seperti kurban ya, binatang kurban. Kadang kan dia melawan. Ya. Akhirnya dipaksa. Akhirnya dia paksa. Dia sendiri tidak mau. Ya, dia menolak, dia melawan. Tapi dipaksa, dipecut. Ya. Bagaimana dia masuk ke neraka? Nah, ini jangankan siksaannya, proses masuknya saja sudah berat. Ya. Proses masuk ke nerakanya saja sudah tersiksa. Apalagi di dalamnya. Kadang-kadang ya harus dibentak. Ya, harus dibentak. Sudah dipaksa, dipecut, ya, dibentak. Hal ini digambarkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Surah 39 ayat 71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir digiring ke neraka, ya, ila jahannama, digiring ke neraka, zumara, secara berombongan, rame-rame. Ya. Saya baca dalam tafsir ulama, diantaranya dalam tafsir As-Sa'di, orang itu nanti akan ya dikelompokkan. Kelompok pendosa, kelompok musyrik, kelompok orang kafir. Nanti masuk surganya itu sesuai dengan kelompoknya. Ya, nah kita ini nanti satu kelompok masuk surga. Ya. Jadi berombongan. Ya. Mereka digiring. Tadi saya sebutkan, mereka ditarik, tapi mereka sendiri apa? Berontak. Nah, benar, berontak. Tidak mau. Mereka berontak, tapi mereka tetap ditarik. Semakin mereka berontak, ya semakin dipaksa. Semakin sakit. Ya, semakin berontak. Dan mereka pasti akan semakin berontak. Orang setiap mau masuk neraka itu pasti berontak, tidak nerima. Ya, maka semakin dia berontak, semakin dia dipaksa. Nah, ini yang kita sebut cara masuknya saja sudah berat. Cara masuk nerakanya saja sudah disiksa. Apalagi begitu sampai di dalamnya. Di dalam ayat yang lain juga surah At-Tur. Kalau tadi surah apa? Az-Zumar ayat 71. Nah, ini surah At-Tur, surah ke-52 ayat 13. Ya, surah 52 ayat 13. Allah Rabbuna tabaraka ta'ala berfirman, yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Yauma yuda'una ila nari jahannama da'a. Pada hari ketika mereka yakni orang-orang kafir tadi didorong, ya, mereka itu didorong. Kalau tadi ditarik, tadi ditarik, mereka berontak. Nah, di dalam surah At-Tur ini, ini didorong. Pada hari mereka yuda'un, mereka itu didorong untuk masuk ke dalam neraka Jahannam. Da'a, dengan dorongan yang sangat kuat, ya, dengan dorongan yang sangat kuat.
Dalam istilah Ibnu Katsir, yuda'un ay yudfa'un. Maknanya tuh yudfa'un. Ya, didorong. Ya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Di dalam surah Fussilat, ya, ini cara-cara mereka dimasukkan ke dalam neraka. Tadi ditarik, berontak. Nah, di dalam surah At-Tur didorong, ya, dan mereka bertahan. Ya, mereka bertahan. Dalam surah Fussilat ayat 19, surah ke-41, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ila nari fahum yuza'un. Fahum yuza'un. Surah apa ini? Surah Fussilat, surah ke-41 ayat 19. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, musuh-musuh Allah ini orang kafir, orang yang tidak mau beribadah, ahli maksiat, pelaku syirik. Itulah musuh-musuh Allah. Ya, para pengikut syaitan. Mereka, ya, digiring ke neraka. Lalu mereka dipisah-pisahkan. Nah, tadinya bergerombol, ya. Setelah nanti masuk neraka digiring sampai mereka terpencar, ya, sampai mereka terpisah. Dan ini nanti dalam surah yang lain sebagai bentuk kerugian, terpisah. Sebagaimana bentuk kenikmatan surga itu kan ngumpul, ya, kenikmatan surga ngumpul dengan orang tua, ngumpul dengan teman-teman. Nah, itu kenikmatan surga, ngumpul. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Penghuni surga itu berhadap-hadapan, seperti orang bertamu, enak gitu, ya. Walaupun makanannya sederhana tapi ngumpul kan enak. Hah? Bahkan ada istilah makan apa? Makan nggak makan yang penting nanti kelaparan juga, bisa mati juga itu. Ya, tapi dalam surga ngumpul, makanannya nikmat, makannya enak. Ya. Karena memang kenikmatan surga di antaranya adalah ngumpul. Ya. Subhanallah, ngumpul. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Ya, sama-sama. Makanya kemarin saya ada tulisan, ya, firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga dekatmu wahai Muhammad. Itu dalam surah Asy-Syu'ara 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga dekatmu wahai Muhammad. Nah, ayat ini oleh Imam Bukhari dimasukkan pada bab keutamaan silaturahim. Maka silaturahim yang benar itu bukan sekedar ngumpul, bukan sekedar bertemu, tapi silaturahim yang benar itu bagaimana saling mengingatkan tentang surga, tentang neraka. Ya, ada ceramah. Apa gunanya sekedar ngumpul arisan setelah itu pulang? Hah? Ya. Yang penting ngumpul, ketawa, ketiwi, habis itu makan-makan, pulang. Ya. Tapi yang penting itu ngumpul di situ mengingatkan surga, mengingatkan tentang neraka. Ketika ayat ini turun, surah Asy-Syu'ara 214 ini,
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau kumpulkan seluruh keluarganya. Beliau kumpulkan seluruh keluarganya. Ya. Di satu bukit saat itu. Maka beliau katakan, "Wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Quraisy, selamatkan diri kalian dari neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad," katanya. "Wahai Fatimah anak Muhammad, selamatkan dirimu dari neraka karena aku tidak bisa membelamu nanti di hari akhir." Itu kata Nabi. Maka Imam Bukhari memasukkan ayat ini pada bab silaturahim. Bab silaturahim. Maka ngumpul itu, adakan pertemuan keluarga, yang utama itu adalah bagaimana iman bertambah. Nah, jangan sampai ngumpul, habis itu musuhan. Buat apa? Buat apa ngumpul tapi musuhan? Buat apa ngumpul tapi ada maksiat? Saya kalau buka bersama kan kadang-kadang banyak maksiatnya. Buka bersama tapi ninggalin sholat berjamaah. Ini maksiat. Ya, apalagi restoran. Ya. Itu jauh dari nilai syar'i. Niatnya ngumpul silaturahim, tapi sholat berjamaah ditinggal. Kalau di sini kan tidak. Setiap hari kita buka bersama, kemudian ada sholat berjamaah, nanti ada sholat tarawih. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kerugian setelah orang masuk neraka itu terpencar mereka, terpisah. Ya. Pisah suami istri, pisah anak orang tua, pisah teman, pisah semua. Ya. Sendiri-sendiri. Tidak bisa saling menolong. Lain hal dengan penghuni surga, ngumpul. Ya, ngumpul, bercerita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dari yuza'un pada surah Fussilat ayat 19 tadi, artinya mereka dihimpun. Ya. Lalu dihimpun oleh malaikat yang bernama malaikat Zabaniyah. Malaikat Zamaniyah. Mereka dikumpulkan, ya. Setelah itu mereka digiring layaknya terhadap hewan-hewan ternak. Jadi penghuni neraka itu diperlakukan seperti binatang di hari akhir. Nah, terhina sekali, dipecut, ditarik seperti binatang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau tadi ditarik, didorong. Nah, keadaan kedua, mereka calon penghuni neraka. Mereka digiring ke neraka itu dengan keadaan berjalan dengan wajahnya. Jadi kakinya ke atas, kepalanya di lantai. Ya. Kakinya di lantai. Tapi bukan kepalanya yang nempel, mukanya yang nempel. Ya. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam neraka. Mereka itu kumpul lalu digiring ke neraka dengan cara berjalan dalam keadaan terbalik. Kaki mereka ke atas, kepala mereka di bawah. Tapi yang numpuk ke lantai itu bukan kepalanya, tetapi wajahnya. Ya, mereka jalan. Ya, itu bisa nanti diperlakukan seperti itu oleh Allah. Sekarang kita berjalan dengan tangan, tapi nanti di hari akhir penghuni surga itu digiring ke neraka jalan dengan wajah mereka. Ya. Apa dalilnya? Surah Al-Furqan. Al-Furqan surah 25 ayat 34.
Surah 25 ayat 34. Fadhal, silakan Ibu. Ya, dapat pahala juga. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Allah. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Ya. Diartikan Ibu. Oh iya. Surah 25 ya. Saya ayat 34. Saya akan baca terjemah anunya nih, tafsirnya ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana maknanya ini. Alladzina yukhsharuna ala wujuhihim ila jahannam. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Ketika ya, ini diletakkan oleh Ibnu Katsir satu hadis ketika menafsirkan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhim yaumil qiyamah?" Bagaimana mungkin? Ya rasanya tidak masuk akal. Kalau orang jalan pakai tangan mungkin. Ya. Nah, ini muka. Ya. Bagaimana mungkin, kata sahabat kepada Rasulullah SAW. Qala, maka Rasulullah SAW jawab, innal ladzi amsyahu ala rijlaihi qadirun ay yamshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Ya, beliau Rasulullah SAW menjawab, bukankah Rabb yang membuat manusia berjalan dengan dua kaki di dunia lalu mereka mampu? Nah, ini yang membuat mereka jalan dengan wajah siapa? Allah, maka pasti mampu. Ya. Maka nggak ada yang mustahil kalau Allah yang berkehendak. Nggak ada yang mustahil kalau Allah yang berbuat. Ini nggak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Jalan dengan muka. Ya. Makanya kata Rasulullah, emang waktu di dunia jalan dengan kaki, siapa yang bikin jalan? Allah. Kalau bukan karena Allah kita nggak bisa. Makanya apa? Setelah kita minum, makan, kita baca Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini doa setelah makan. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan makan dan minum, aku tidak punya daya kecuali semua darimu. Di kita makan ini karena Allah. Kita ngunyah karena Allah. Kalau Allah berkehendak kita tidak mampu, apa? Pasti nggak bisa. Datangkan semua dokter. Mohon maaf kalau sampai lumpuh. Ini semua karena Allah. Air turun karena Allah. Makanya di dalam Al-Quran, coba nanti dalam surah Al-Waqiah. Ya. Tidakkah kalian memperhatikan siapa yang menurunkan air dari langit? Siapa yang menurunkan air dari langit? Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak, hujan. Setebal apapun mendungnya, kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa hujan. Makanya kita minta mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Mudah-mudahan hujan yang lebat ini memberi manfaat kepada kami. Ya. Ketika juga hujan mau dipalingkan, ya, karena ini mau ada acaranya outdoor, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya udah doa aja sama Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, palingkan hujan ini dari kami, ya Allah. Dihentikan. Ya? Gak boleh hujan minta dihentikan. Tapi minta dipalingkan. Karena bagi kita hujan barangkali tidak ada manfaatnya.
Tapi bagi para petani, ya, makanya doanya jangan minta dimatikan hujan, tapi minta dipalingkan. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wazzirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajari. Itu doanya kalau hujan lebat. Ya. Biarpun banjir. Ya. Minta ke Allah, ya Allah palingkan hujan ini dari kami. Jangan masuk ke kami hujan ini ya Allah. Ya. Giring dia ke dataran tinggi. Giring dia ke pepohonan. Giring dia ke lembah-lembah. Ya. Karena pohon butuh hujan. Ya. Giring ke dataran tinggi, ke gunung-gunung. Ya. Karena Allah semua yang nurunin. Tiba-tiba ada pawang hujan. Aduh. Pawang hujan, dia sendiri kehujanan. Astagfirullah. Ini acara negara loh, bukan acara kecil. Yang kemarin di mana itu? Di Mandalika. Acara besar. Kalau mungkin acara nikahan RT RW, itu kan ini berarti kemusyrikan di negeri kita ini masih dijaga, masih dipelihara. Itu syirik apa tidak? Syirik lah. Itu syirik. Tapi astagfirullahaladzim, kasihan. Ya. Nah, jadi ketika Nabi ditanya, mana mungkin ya Rasul orang jalan dengan wajahnya di hari akhir? Kata Rasulullah SAW, siapa yang membuat kalian berjalan dengan kaki kalian? Allah. Maka Allah pula lah yang akan membuat kalian berjalan dengan wajah kalian. Bukan kalian kita maksudnya, tapi orang kafir, pendosa. Tapi kita nanti gagah jalan ke surga dengan kaki kita, insya. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nggak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah berkehendak, ya selesai, kun fayakun. Banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal. Kalau Allah sudah berkehendak, ya, banyak yang tidak masuk akal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain mereka digiring dalam keadaan terbalik, wajah tersungkur ke tanah, tidak cukup sampai di situ. Mereka dalam keadaan buta, bisu, tuli, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, dan tidak bisa mendengar. Hina sekali mereka ini. Ya. Hal ini Allah gambarkan dalam surah Al-Isra ayat 97. Ya. Selain, saya ulangi, mereka berjalan ke neraka dalam keadaan terbalik, ya, wajah tersungkur ke tanah, ya, mata mereka juga buta, mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Hal ini Allah gambarkan pada surah ke-17, surah Al-Isra ayat 97. Fadhali, silahkan dibaca Ibu. Dan barang siapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang dia sesatkan, maka sekali-kali kamu tidak akan dapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Allahu Akbar. Makin besar. Ngeri kita ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga semua. Ya. Jadi tadi wajah bertumpu ke tanah, ya ini ditambah lagi hinanya. Buta, tuli,
bisu. Ya. Begitu mereka masuk ke dalam neraka, ya, mungkin mulai berkurang panasnya, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tambah panas lagi. Ya. Barangkali mereka, ya, ini mulai agak adem nih, tambah lagi oleh Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Buta, biar tambah kaget. Itu hikmah. Tahu-taunya di depan neraka, tahu-taunya di dalam neraka. Ya. Makanya ada istilah uang apa itu? Uang kaget. Nah, itu kan senang sekali. Senang. Ini, ya di dunia kan ada istilah uang kaget. Tiba-tiba nggak ada kabar, nggak ada apa, tiba-tiba dapat rezeki. Itu kan seneng tuh, sangat bahagia. Ya. Nah, ini nggak tahu apa, tiba-tiba di dalam neraka, buta, tuli, tidak bisa mendengar, tak bisa melihat. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia. Sebagaimana ayat kalimat sebelumnya. Kata Allah SWT, "Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih." Yani soal tidak ada penolong, soal pilihan Allah lagi-lagi. Rahmat Allah, anugerah dari Allah. Ini kita datang ke sini karena Allah, Pak Bu. Ya, karena pilihan Allah. Saya yakin ibu-ibu bukan ibu-ibu pengangguran. Barangkali ada pekerjaan lain di rumah. Ya, tapi Allah giring ibu datang ke tempat ini. Ini semua karena Allah. Siapa yang Allah mudahkan ke surga, Allah akan mudahkan dia mengamalkan amalan penghuni surga. Ini hadis Nabi. Sama-sama ngaji, tapi ada orang yang berat, ada orang yang ringan. Ini siapa yang membuat ringan? Siapa yang membuat berat? Allah, pilihan Allah. Kenapa Umar bin Khattab masuk Islam, Abu Talib tetap dalam keadaan kafir, padahal Abu Talib paman Nabi? Pilihan Allah. Allah yang milih. Ini pilihan, orang-orang pilihan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memilihnya. Ya. Tapi di situ kita punya peran juga. Kita tidak seperti robot. Kita punya peran. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha fahadainahun najdain. Kita punya peran. Ya. Wah, saya pantaslah begini, udah takdir Allah, saya ahli maksiat, nggak boleh. Ya. Kenapa kau tidak ngaji? Allah sudah takdirkan saya jadi pemalas, nggak boleh. Ya. Sebagaimana orang pingin kaya, dia harus usaha. Tapi usaha itu kadang-kadang, ya, atau jalan itu kadang-kadang tidak terduga. Siapa yang menyangka Umar bin Khattab datang menemui adiknya, ternyata adiknya sedang baca Al-Quran loh. Ya. Kalau bahasa kita, andai dia tidak datang pada saat itu kan gak mungkin dia masuk Islam. Andai dia datang di saat adiknya tidak sedang baca Quran, itu kan bukan bahasa kita andai-andai. Karena itu semua sudah dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilihan, soal pilihan. Ya. Soal ketentuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemarin ada
wisuda sekolah tinggi ilmu dakwah, yang biasa kalau wisuda itu kan ada kesan pesan dari wisudawan. Nah, ini yang memberikan kesan pesannya ini dari Kepulauan Riau, wisuda di Bekasi. Masuk Islam umur belasan tahun. Sampai sekarang bapak ibunya masih non muslim. Ya. Kuliah ke Jakarta. Wisudawan terbaik, memberi kesan pesan di hadapan bapak ibunya yang masih kafir. Ya. Di hadapan ibunya yang masih kafir. Waktu dia masuk Islam dihalangi oleh ibunya, bukan karena tidak mengizinkan, tapi jangan sampai kau masuk Islam setelah itu kau tidak faham Islam yang sebenarnya, kata ibunya. Tapi saya akan berusaha, mama, katanya. Saya akan berusaha mempelajari Islam. Silahkan kau masuk Islam. Diizinkan oleh bapak ibunya masuk Islam. Akhirnya dia wisudawan terbaik, memberi pesan-kesan di hadapan ribuan orang. Ya, ibu bapaknya hadir. Kenapa masuk Islam? Pilihan Allah. Ibunya belum dipilih. Maka dalam surah Al-Isra ini, ya, wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahum awliya. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberi petunjuk. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahum awliya. Tidak ada yang bisa. Udah, kamu masuk Islam sudah, enggak bisa. Kalau bukan karena Allah. Makanya Nabi sedih ketika beliau bimbing pamannya Abu Thalib waktu mau meninggal, ditalkin oleh Nabi. Apa yang beliau katakan kepada pamannya? Pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan, aku bela engkau nanti di hadapan Allah. Ini yang nalkin Nabi, Bu, Pak. Bukan kiai, bukan ustadz. Yang nalkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang masa. Begitu mau diucapkan, ada yang bisik. Paman yang lain, apa kamu mau ngucapin tuh kalimat? Apa kata generasi kita nanti? Akhirnya dia tidak mau ngucapin. Sampai meninggal tidak bisa ngucapin. Sedih Nabi kita, sedih. Turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk, wahai Muhammad, kepada yang kau cintai. Cinta Nabi kepada pamannya, cinta luar biasa. Engkau tidak bisa, apapun yang kau usahakan, gak bisa. Ya, karena yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidayah ini mahal sekali. Hidayah. Hidayah ini ada hidayah ilmu, hidayah amal namanya. Hidayatul bayan wal irsyad, hidayatut taufiq. Ya, maka yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ada hidayah ilmu. Berapa banyak orang sudah ngerti tentang keutamaan majelis ilmu? Ngerti semua kita tentang keutamaan majelis ilmu, tapi belum dikasih hidayah oleh Allah mengamalkannya. Ya. Berapa banyak orang yang faham tentang keutamaan berjuang di jalan Allah, baik dengan harta, dengan ilmu, tapi belum diamal, belum dapat apa? Petunjuk, taufik dari Allah. Hanya sekedar pengetahuan. Sementara agama ini tidak cukup sekedar ilmu. Agama ini ilmu dan amal. Ini semua Allah yang nentukan. Ya, ini Allah. Makanya begitu orang digiring ke neraka dalam keadaan buta, tuli. Di awal ayat Allah bicara tentang hidayah.
Di awal ayat Allah bicara tentang petunjuk, tentang kesesatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah yang lain, misalkan surah Al-Kahfi ayat 17. Surah Al-Kahfi ayat 17 Allah berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida." Coba surah Al-Kahfi ayat 17. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari goa mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka Allah tak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Masya Allah. Ya. Kalau udah disesatkan, nggak ada. Maka ini hidayah, Bu Pak. Ini hidayah dari Allah. Ibu datang ke sini hidayah dari Allah. Ya. Bukan karena ibu kemudian sepi di rumah, ke masjid ini aja enak. Begitu bukan, Bu? Saya yakin tidak. Nggak enak di rumah, ngaji aja deh, siapa tahu. Nggak boleh. Kita ini ke sini karena Allah yang menggerakkan kita. Ya. Dan tidak ada orang mau nolong, ngumpul untuk menyesatkan kita, nggak bisa. Nggak bisa. Hidayah ini tidak bisa dibeli dengan setumpuk harta, dengan tingginya jabatan, tidak bisa. Maka berapa banyak hidayah itu datang para hamba sahaya budak seperti Bilal bin Rabah. Ya. Seperti Bilal bin Rabah. Makanya ini hidayah perlu kita rawat, perlu kita jaga. Ya, semoga sampai akhir hayat kita tetap istiqomah di atas hidayah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Karena itulah tidak ada doa yang paling banyak diulang-ulang selain hidayah. Ya, tidak ada doa yang paling banyak diulang-ulang selain hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini doa diulang-ulang. 5 kali kita sholat sehari. Berarti berapa kali itu? Zuhur 4 kali kita baca. Ya. Karena setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Nanti tambah qabliyah ba'diyah. Ya. Ini doa yang tidak pernah tidak kita baca. Ya. Kecuali ibu mohon maaf sedang apa? Sedang haid. Ya. Jadi orang masuk neraka, digiring, bertumpu ke wajahnya buta, bisu, tak bisa ngomong, tak bisa dengar. Kenapa bisa terjadi? Karena Allah sesatkan dia di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Anas bin Malik yaqul qila ya Rasulullah kaifa yuhsyaru an-nasu ala wujuhihim qala alladhi amshahum ala arjum qadirun ala ayyamshum ala wujuhihim. Tadi sama ya, tafsirnya sama surah surah Al-Isra dengan surah Al-Furqan. Bagaimana mungkin orang bisa berjalan dengan wajahnya? Kata Allah, kata Rasulullah, siapa yang menjalankan kalian dunia dengan kaki kalian kalau bukan dengan Allah? Maka Allah pula lah yang akan menjalankan kalian dengan wajah-wajah kalian. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada tafsirnya, buta, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Kenapa bisa begitu? Kata Ibnu Katsir begini. Umyan la yubsirun, mata yang tak bisa melihat. Wa bukman yakni la yantiqun, tidak bisa bicara. Wa summan, telinga yang tidak bisa mendengar. Nanti ketika mereka digiring ke neraka diperlakukan seperti itu. Wa hadza ya
yakunu fi hali duna halin. Ini keadaan yang tidak semestinya. Karena pada dasarnya mata melihat, lisan bicara, telinga, tapi nanti tidak berfungsi. Di hari akhir saat mereka digiring ke neraka. Kenapa tidak berfungsi? Kama kanu fid dunya bukman wa umyan wa summan 'anil haqqi. Sebagaimana mereka dulu di dunia, mata, telinga, lidah tidak dimanfaatkan untuk kebenaran. Ya, mata melihat haram, telinga mendengar haram, lisan menggibah, lisan memfitnah, malas baca Quran, malas zikir, tidak difungsikan kepada jalan yang benar. Maka nanti ketika digiring ke neraka, Allah akan memperlakukan sama kepada mereka. Mereka punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, punya lisan tapi tidak bisa bicara. Karena dulu di dunia anggota tubuh ini tidak dimanfaatkan untuk kebenaran. Maka selama kita punya mata, manfaatkan dia. Pendengaran, manfaatkan mendengarkan Al-Quran, lisan berzikir, baca Quran dan seterusnya. Ya, kama kanu fid dunya bukman wa umyan wa summan 'anil haqqi fajuzu fi mahsyarihim bidzalika ahwaju ma yahtajuna ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari azab itu bertambah kepada mereka. Setiap hari tidak akan berkurang-kurang. Ya, tidak ada. Kalau orang dipenjara kan 10 tahun mungkin jadi 8 tahun. Apa istilahnya? Remisi, apa itu? Remisi. Kalau neraka nggak ada. Ya, semakin lama semakin parah, kecuali orang yang ada peluang masuk surga. Hal ini sebagaimana Allah gambarkan pada surah An-Naba ayat 30. An-Naba ayat 30, silahkan dibaca. Surah Amma yatasa'alun ayat ke-30, ayat ke-30. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-sekali tidak akan menambah kepada kamu selain daripada azab. Ya. Rasakanlah azab itu, kata Allah. Dan kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali ya azab ditambah. Di antaranya adalah neraka yang terus bertambah panas. Neraka itu tidak akan berkurang panasnya, malahan ditambah. Ya. Sama dengan surga. Surga itu tidak ada pengurangan, tapi terus bertambah. Sebaliknya, ya, neraka tambah azab, surga tambah. Makanya penghuni surga nggak ada yang tua, nggak bosan. Umur 30 tahun nggak bosan, bertambah. Bahkan laki-laki setiap hari Jumat gantengnya bertambah. Itu makanya nanti di surga ada pasar Jumat yang dibuka hanya hari Jumat. Mudah-mudahan nanti kita lah masuk ke situ. Ya, gratis, nggak pakai bayar, bersih pasar. Berangkat nih Pak Uwa, berangkat laki-laki ke surga nih. Hari Jumat tuh pulang nemuin pasangan, kaget pasangannya, tambah ganteng. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Ya, tambah ganteng. Biasanya kalau pasar dunia pulang-pulang apa? Lecek, pasar kotor. Ya ini Masya Allah. Ya. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Doanya terus dibaca. Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha wa a'udzuka minan nar wa ma qarraba ilaiha minal amali wal minal qawli wal amal. Itu doanya itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada hal berikutnya, bagian ketiga. Silahkan. Monggo.
Tidak ada, kita lanjut. Monggo. Tadi Ustadz sampaikan katanya mereka itu bertambah azabnya gitu ya Ustadz ya. Itu untuk siapa Ustadz? Untuk semua penghuni neraka. Semua penghuni neraka. Tapi Penghuni. kalau yang tidak selama-lamanya, Selama-lamanya bertambah tapi ada peluang masuk surga. Jadi kalau misalnya dia di neraka tapi ada kiriman doa dari yang masih hidup gitu kan, itu bisa berkurang. Berarti belum masuk surga. Orang kalau sudah masuk neraka surga kan sudah nggak ada yang hidup. Oh iya ya, betul. Baik. Benar Ustaz. Adanya nanti syafaat pertemanan. Syafaat pertemanan itu bukan pengurangan azab, tapi mengeluarkan orang dari neraka. Oh iya benar. Itu karena pertemanan kebaikan. Berarti ketika misalnya orang-orang yang sudah meninggal ini, ketika kita misalnya bersedekah untuk dia atau enggak mendoakan dia tuh berkurang azab itu tuh azab kubur ya Ustaz ya? Azab kubur. Oh iya baik. Syukran Ustaz ya. Iya. Dan menambah derajatnya nanti di surga. Makanya kata Rasulullah, ada orang akan menggapai level tinggi di surga. Tidak semata dengan amal kalian. Kaget sahabat. Ya, secara amal ya, artinya level dia di surga itu tinggi. Tapi tidak semata dengan sholatnya, dengan ngajinya, dengan sedekahnya, dengan apanya. Tapi dengan doa anak-anak kalian, kata Nabi. Ya. Nanti di surga. Berarti Ustadz Tapi kalau sudah di neraka tidak bisa. Ya, berarti Ustadz ketika misalnya keluarga gitu Ustadz ya. Ketika dia sudah meninggal, lalu dia sebanyak mendapatkan doa, terus ataukah ada keluarga yang bersedekah untuk dia, itu kan tabungan buat dia. Tabungan ya, untuk orang tuanya. Tabungan untuk dia, dan kalau misalnya dia mendapatkan azab di kubur akan berkurang gitu Ustadz. Berkurang. Ya. Nah tapi setelah itu semua dihisab oleh Allah. Selesai. Terus baru penentuannya nerakanya di mana gitu Ustaz ya? Iya, selesai. Atau enggak masuk surga. Tapi peluang untuk masuk neraka juga ada gitu Ustaz ya? Ada. Walaupun dia sering dikirimi amal soleh gitu Ustaz. Ada. Ya? Baik, Ustaz. Iya. Ada lagi, silakan. Kita lanjut ya. Bagian ketiga tadi digiring ke neraka, bagian pertama. Bagian kedua digiring ke neraka dengan bertumpu ke mukanya. Nah, bagian ketiga orang digiring ke neraka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaum musyrikin kelak digiring ke neraka bersama sesembahan-sesembahan yang batil atau palsu. Dan mereka itu rombongan bersama Tuhannya dan pengikut-pengikutnya semua. Ya. Jadi sesuai kelompok masing-masing. Siapa yang menyembah patung nanti masuk nerakanya bersama patung dan kelompok-kelompok yang menyembah patung. Ya. Hal ini digambarkan pada surah As-Saffat. Surah 37 ayat 22-23. Makanya kita bersyukur. Kita jadikan Allah sebagai ilah kita. Dan kita harus ikrarkan setiap hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa rasul. Ini ikrar harus setiap hari. Ya, kita baca. Ya. Agar terus tertanam bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah. Ya. As-Saffat ayat 22-23. Baru jangan dibaca. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Terus ayat 23-nya. As-Saffat. Oh 23. Ini ayat 22 dan 22 sampai 23. Kepada malaikat diperintahkan.
kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka Iya. dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Masya Allah. Berarti Allah memberitakan kepada malaikat ya Ustaz ya. Iya. Jadi orang itu akan dikumpulkan selain dengan sesembahannya juga dengan teman-teman dekatnya. Makanya hati-hati kita ini memilih kawan. Orang akan dikumpulkan dengan apa yang dia sembah dan dengan siapa dia berkawan, berteman. Ya kalau ya temannya orang baik, ya pasti digurinya ke surga lah. Kalau temannya buruk, ya digiringnya ke neraka. Nanti ada namanya Ashabul A'raf, pertengahan. Ya, nanti ada bab syafaat. Ya. Artinya, teman baiknya juga banyak, teman buruknya juga banyak. Mana yang paling mempengaruhi dalam hidupnya? Kita punya teman nggak baik, kalau kita mempengaruhi dia jadi baik, jadi pahala bagi kita. Dakwah. Tapi kalau punya teman baik, kita ikut baik. Kalau temannya buruk, ikut buruk, pasti ada timbangan nanti dari akhir. Ya. Makanya saya sering sampaikan, hati-hati kita berada di grup WhatsApp. Sekiranya tidak ada manfaatnya untuk agama kita, izinlah keluar. Ngaruh sekali. Ya. Walaupun tidak berbicara. Kita nggak bicara apa-apa gitu loh. Ya, tapi kan bisa jadi kita mengikuti isi obrolannya, gibah sana fitnah sini. Kalau kita ikuti, dosa kita. Walaupun tidak ikut bicara. Di situ ada gibah, kita biarkan, dosa. Oh jadi kalau ada gibah kita biarkan? Dosa. Jadi itu namanya sama dengan syaitan dungu. Oh. Syaitan dungu. Kadang-kadang kita nggak enak Ustaz untuk menegurnya Ustaz. Japri saja. Jangan ditegur di grup, di japri. Ya, niat karena Allah. Terserah merespon dia seperti apa, yang penting niat karena Allah. Sesuatu yang dilakukan karena Allah, kita nggak akan kecewa. Ya, tapi kalau sesuatu dilakukan karena manusia, negur karena ingin disanjung, bisa-bisa kita disanjung, bisa-bisa juga ada yang nyela. Tapi kalau dilakukan karena Allah, maka ketika pun kita dicela, tidak berpengaruh dalam hidup kita. Ya. Berarti kayak misalnya kita ada sebuah grup gitu, grupnya grup ya keluarga lah misalnya. Tapi di keluarga itu kan kadang-kadang suka flexing gitu Ustaz ya, suka kirim-kirim sesuatu seperti itu kan. Lalu ada yang berkomentar, dia Maria seperti itu. Apakah kita harus menasihati dia gitu Ustaz? Harus dinasihati. Yang dinasihati yang ngomong ria itu. Kita harus menasihati yang menasihati karena kita tidak tahu isi hati orang. Kita menasihati orang yang ngomong ria. Yang ngomong ria. Yang mengirim konten? Tidak usah. Enggak usah. Selama itu baik, kita tidak bisa mengukur hati orang. Ya. Tidak bisa. Kita justru bersyukur. Ada yang mengingatkan, terlepas dia ria, itu kan urusan dia dengan Allah. Ya. Dia belum tentu ria, ngucapin dia ria, kita udah dosa. Cuman kadang-kadang kita belum berani untuk itu ya Ustaz. Kesannya kita takutnya dianggap sok atau apa gitu. Ya, makanya jangan karena manusia. Kirim saja karena Allah. Kalau sudah karena Allah, apapun respon orang, mau dia terima, mau dia enggak. Ya. Saya setiap 3 hari saya kirim tulisan saya, isinya semua hadis, nasihat-nasihat. Ya, semua nomor yang ada di HP saya kirim. Ada yang respon, ada yang enggak respon, mungkin ada yang bosan. Tapi kalau saya sudah niat karena Allah, ya terserah mau dibaca, mau enggak. Ya. Yang penting saya udah dapat pahala. Ya. Kita kirim ceramah, kirim tulisan nasihat, mau dibaca, mau enggak, kita sudah dapat pahala dengan ngirim. Ya. Ketika dia baca, dapat pahala dia, baca kebaikan. Dapat pahala lagi kita, 2 pahala kita. Ngirimnya saja sudah dapat pahala. Dia mau baca, terserah. Ketika dia baca, dia dapat pahala. Pahalanya kembali lagi kepada kita. Berarti pahala kita 2. Ya, double. Ada 10 yang baca. 10 orang berpahala, 10 pahala kembali ke saya. Ya. Ada berapa orang di grup WhatsApp? Ada 100 orang. 100 orang baca. Ya, maka 100. Dengan dia baca itu kan dapat pahala dia. Mau dia berubah mau enggak, dan penting sudah baca kebaikan. Di situ ada ayat, di situ ada hadis. Ya. Jadi
Jangan takut, jangan meninggalkan sesuatu karena takut riya, jangan beramal karena riya. Ya. Ada orang rapat, masuk waktu sholat, aduh, gak enak saya nih kalau mau izin sholat, takut dikatakan riya. Ya. Itu haram hukumnya. Tapi engkau sholat karena riya juga haram. Ya. Tidak mengirim sesuatu karena takut riya, itu tidak boleh. Mengirim sesuatu karena riya juga tidak boleh. Makanya udah karena Allah saja. Fokus karena Allah, fokus karena Allah. Ya, demikian. Ada yang lagi? Silakan. Lanjut ya. Silakan Ibu. Jadi Ustadz, kalau orang kafir itu dia melewati sirat nggak sih Ustadz? melewati, semua lewat, semua. Bukannya dia udah pasti masuk neraka Ustadz? Semua orang kafir sudah pasti neraka, tapi setiap proses dia lewati. Ya, setiap proses dia lewati. Ya, cuma ada orang yang tidak melewati nanti hisab, masuk surga tanpa, nah, itu yang amin ya Rabbal alamin. Lewat sirat. Tapi di mahsyar tidak. Artinya dia tidak ditanya. Tapi tetap melewati persinggahan, tidak dihisab. Tapi tetap ngumpul di mahsyar, tetap sirat tetap. Ya, yang berat itu kan saat berhadapan dengan Allah. Mempertanggungjawabkan, kenapa kau begitu? Apa alasanmu? Saya ngomong gini, ini semua akan ditanya di hari akhir. Ibu nanya juga ditanya di hari akhir. Makanya jangan sekali-kali karena manusia. Kalau sudah karena Allah pasti ditanya. Allah juga sudah tahu niat saya ini ngapain saya ke sini. Ibu tanya, Allah sudah tahu niatnya. Ya. Tapi kalau semua karena Allah, ya, enak hidup kita nanti di hari akhir. Tapi setiap persinggahan semua kita lewati. Hatta orang kafir yang sudah pasti masuk neraka, kalau dia mati ya, selama dia kafir di dunia kan masih ada peluang masuk surga. Orang kalau sudah mati pasti masuk neraka. Belum tentu kafir sekarang masuk neraka, karena bisa jadi dia masuk Islam. Tapi semua proses dia lewati. Demikian. Ustadz, kalau misalnya kita kan kepengennya masuk surga tanpa hisab ya Ustadz ya. Berarti kan kalau kita masuk surga tanpa hisab berarti kemungkinan kan dosa kita sedikit gitu Ustadz ya, mungkin ya. Misalnya dosa-dosanya sedikit dan sudah dimaafkan. Sedikit dan sudah dimaafkan. Berarti kalau seseorang dia pernah melakukan dosa besar seperti itu ya, masih ada kemungkinan Ustadz masuk ke surga tanpa hisab? Ada kemungkinan. Atau enggak dia melakukan maksiat tapi dia selalu berdoa kepada Allah supaya minta masuk surga tanpa hisab, bisa ada itu Ustadz? Ada kemungkinan. Walaupun amal solehnya sedikit gitu Ustadz? Walaupun. Baik. Ya. Makanya tidak ditentukan siapa orangnya dan berapa jumlahnya, tidak diketahui jumlah pastinya berapa. Ya, ada lagi? Ustadz, bukan yang 70.000 orang itu yang tanpa hisab. Tapi setiap satu dari 70.000 diikuti 70.000 lagi. Nanti diikuti lagi. Ya. Jadi 70.000 pangkalnya, pokoknya. Ya, pokoknya itu ya. Tapi setiap satu dari 70.000 diikuti lagi 70.000. Ada lagi ikut. Bukan hanya umat Muhammad, bukan hanya sahabat Nabi Muhammad. Orang yang hidup di akhir zaman juga ada peluang. Ya. Demikian. Ada lagi? Cukup ya? Saya ada ceramah di Blok M nih. Saya harus asar di Blok M. Insyaallah kita lanjut Sabtu kedua ya, insyaallah. Jadi demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bersyukur pada Allah. Nah, syukur pada Allah itu bukan hanya soal materi itu ya, tapi syukur kepada Allah kita punya teman baik, kita punya komunitas baik. Ini yang mahal, Bu. Ini yang mahal. Kalau materi selama kita punya uang bisa kita beli makan, beli apa. Tapi punya teman baik, itu yang tidak berharga. Bisa jadi teman baik itu orang, mohon maaf, orang miskin.
ya, komunitas baik. Ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.